Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hari ini kita coba mempelajari studi Hazop, studi OPA dan SIL. Nah, hari ini kita dipandu oleh Pak Pedi Nesa dan Pak Ahmad Jamal. Pak Pedi ini salah satu proses safety technical authority di salah satu oil and gas, serta Pak Jamal juga sama di proses safety. Nah, mereka ini lebih dari 10 tahun berkecimpung di proses safety. Ini pengalaman kerjanya Pak Pedi lebih dari 15 tahun dan menguasai Hazop, Hazid, Lopa, SIL dan sebagainya. Memiliki sertifikat proses hazard PHA leader dari BNSP, kemudian SIS implementation dari ISI 50. Nah, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 8.33, saya serahkan ke Pak Pedi dan Pak Jamal. Silakan Pak Pedi. Ya, terima kasih Pak Kamar. Apakah suara saya terdengar? Cukup jelas terdengar Pak Pedi. Oke, posisi masih di luar. Bentar lagi saya merapat ke rumah Pak Kamar. Mungkin saya izin matiin kamera ya Pak Kamar. Baik, baik Pak Pedi. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta, wabil khusus Pak Kamar, terima kasih sudah menginisiasi acara ini. Alhamdulillah terselenggara hari ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai pembahasan dengan topik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kamar di depan ya, mengenai Hazop dan Lopa, konsep lah ya, atau konsep studi ya, yang aplikasi di dunia industri, baik itu oil and gas maupun di industri-industri yang lain. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu ya. Saya mungkin perkenalkan sedikit. Di sini selain saya sendiri yang akan membawakan materi, sebagai pemateri, ada juga Pak Jamal ya, Mas Jamal. Dalam ini akan membantu juga nanti di dalam training ini kita ada juga semacam case study. Sehingga harapannya dalam 2 jam ke depan ya, insya Allah kita bisa, Bapak-bapak di sini atau Bapak dan Ibu di sini bisa akan mendapat gambaran lah ya, nggak cuma sekedar teorinya, tapi juga kira-kira prakteknya dalam bentuk case study tadi seperti apa. Insya Allah ada sebuah insiden yang coba kita analisa, ya kan ya. Memang mengingat terbatasnya waktu, jadi ada beberapa yang kita summary-kan ya, jadi insidennya. Mungkin dibuka saja Pak Mas Jamal untuk slide-nya. Oke, siap. Terima kasih tadi Pak Pedi perkenalannya. Saya coba buka slide-nya. Pak Ibu, ini adalah kira-kira materinya yang akan kita sampaikan. Pertama, kita akan coba sampaikan terkait dengan apa sih konsep-konsep Hazop ya, dalam bentuk terminologi yang harapannya bisa memberikan gambaran overview proses Hazopnya seperti apa. Setelah itu ada konsep mengenai risk matrix ya, sedikit Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah, jadi bisa dapat gambaran utuhnya nanti. Yang belum mungkin ini sebagai introduction ya. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke konsep LOPA ya, konsep LOPA atau konsep safety integrity level. Nah, nanti konsep ini apa hubungannya dengan Hazop? Nah, ini yang akan coba kita terangkan satu persatu. Nah, untuk memperkuat teori-teori tadi dan bisa memberikan aplikasinya seperti apa, akan kita munculkan case study, ya kan, case study. Itu di materi yang terakhir. Nah, nanti case study ini akan insya Allah akan dibawakan oleh Mas Jamal untuk slide-nya seperti apa. Dan terakhir, jika masih memungkinkan waktunya, kita akan coba Q&A, tanya jawab di waktu yang tersisa. Oke, bismillah, kita buka saja untuk yang materi yang pertama. Silakan Mas Jamal ke slide berikutnya. Ya. Mungkin bisa di display setting Mas Jamal biar lebih ini. Duplicate, ya. Terima kasih Mas Jamal. Oke, Mas Pedi.
Ya, jadi seperti yang mungkin ada yang sudah kenal ya, yang namanya HAZOP, ya singkatan dari Hazard Operability Study ya, HAZ-nya Hazard, OP itu adalah Operability, S-nya itu adalah Study. Yang kenal di nama luas adalah HAZOP. Tapi orang di tempat lain juga kadang-kadang menyebutnya adalah PHA. Apa itu PHA? Bapak Ibu, PHA itu adalah singkatan dari Proses Hazard Analysis. Pembahasan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah hadir di kelas training kita sebelumnya, kalau nggak salah 1 atau 2 yang lalu ya Pak Kamar ya, Iya. kita sudah ngebahas apa itu yang namanya PHA ya, PHA kelas ya, kita sudah jelaskan overview PHA seperti apa. Jadi saya hanya ulas sedikit saja di sini. Konsep daripada HAZOP itu tujuannya adalah rencananya tujuan dari proses studi itu ingin mengetahui apa saja sih masalah-masalah dari operasi yang mungkin bisa menimbulkan bahaya-bahaya ketika nanti dioperasikan. Ya, jadi biasanya itu untuk proses industri, kemudian proses industri bisa macam-macam, bisa di oil and gas, bisa di mining, bisa di manufacturing ya kan ya, di food and beverage. Sekarang rata-rata semua juga sudah mengenal konsep HAZOP ini yang diimplementasikan untuk menentukan hazard pada saat operasi. Karena hazard kadang-kadang dibagi macam-macam ya. Ada hazard yang sifatnya berupa pekerjaan yang daily task sehari-hari, ada hazard yang berhubungan dengan konstruksi, ada hazard yang berhubungan dengan bagaimana mengoperasikan plant. Nah, untuk HAZOP ini khusus bicaranya adalah bagaimana ketika kita mengoperasikan sebuah peralatan industri ya. Jadi lebih spesifik pembicaraannya untuk bagaimana kita mengoperasikan peralatan industri. Tapi kalau untuk misalkan membahas menentukan hazard ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kritikal gitu kan, kayak ada pekerjaan lifting misalkan atau bekerja di ketinggian. Nah, yang namanya metode HAZOP agak kurang cocok. Biasanya teman-teman dari safety ya, dari keilmuan keselamatan ini ya, mereka akan memilih untuk menggunakan yang namanya HAZID, yaitu hazard identification. Nah, pembahasan HAZOP itu dikembangkan. Jadi untuk mempermudah analisis, biasanya kita sebagai yang memfasilitasi HAZOP akan membagi yang namanya HAZOP itu dipecah-pecah bahasannya, kemudian dikenal dengan nama node ya. Node itu sebenarnya adalah seksi bahasan lah ya. Jadi chapter-chapter bahasan, sehingga ketika kita ngebahas sebuah analisis studi terfokus ya, tidak. Bayangkan saja kalau kita ada plan misalkan sekitar ya pabrik kita cukup luas, banyak peralatan operasinya gitu kan. Nah, kalau kita ngebicara pabrik secara umum ya kan susah. Kita tidak tahu hazard yang mana, bisa hazard di pompa, bisa hazard di tangki ya kan, bisa hazard di apalagi bejana bertekanan, bisa hazard di tungku pemanas gitu kan. Nah, bisa macam-macam. Jadi agak susah kalau kita tidak pecah-pecah ya kan ya konsep berpikirnya. Makanya dikenal dengan nama node tadi. Nah, node itu juga berkembang-kembang. Ya ibaratnya saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara yang namanya node dalam sebuah unit plan. Misalkan kita punya suatu plan itu terbagi menjadi 3 area. Ada unit A, unit B, dan unit C. Nah, otomatis secara sederhana area bahasan kita akan kita pecah menjadi unit node A, node B, dan node C berdasarkan unit area. Tapi untuk keperluan tertentu kebetulan unit A itu ternyata cukup luas areanya, cukup kompleks. Nah, mungkin biar lebih fokus bisa kita turunkan unit A tadi menjadi unit A1, A2, A3. Kita bagi-bagi ya sesuai kebutuhan. Nah, itu juga akhirnya melahirkan node-nya juga pecah-pecah. Jadi node itu ujungnya adalah dia akan menentukan detailnya studi akan seperti apa. Semakin kita banyak menentukan node bagian skop bahasan, maka otomatis akan semakin detail bahasan kita gitu. Nah, otomatis dari situ juga waktu pekerjaan, kemudian apa materi yang harus dibahas akan tergantung sekali dengan skop bahasannya tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan itu cukup memberi gambaran Bapak Ibu sekalian, pembahasan HAZOP itu modelnya seperti itu. Nah, ada beberapa pendekatan yang dipakai di dalam HAZOP. Mereka mengenal istilah yang namanya adalah penggunaan guide word. Nah, jadi guide word di sini digunakan untuk membantu
kita dalam melakukan analisa. Jadi contohnya seperti ini. Yang di plan kita kadang-kadang beroperasi dengan mengontrol tekanan, mengontrol misalkan temperatur gitu kan ya. Itu maksudnya panas, operasi seperti apa diatur semua. Nah, itu semua kalau misalkan tekanannya berlebih ya misalnya. Kalau misalkan temperaturnya terlalu dingin. Nah, itu akan menjadi sebuah starting point kita ngebahas atau menganalisa potensi-potensi bahaya atau hazard yang ditimbulkan kalau itu berkembang lebih lanjut kira-kira. Nah, efek itulah yang akan kita analisa gitu kan ya, yang analisa sehingga kita bisa tahu konsekuensinya ini apa, kemudian kita perlu mitigasi seperti apa, alat pengaman seperti apa biar tidak berkembang lebih lanjut. Itu ininya poinnya. Jadi di situ akan ada yang namanya pembahasan more, less, high, low gitu kan terhadap temperatur, pressure maupun level gitu kan. Jadi di combine misalkan nanti akan jadi more temperatur, more pressure gitu kan ya. Atau low temperatur atau low pressure. Nah, jadi proses hazard itu akan terus berulang dengan menggunakan metode-metode guide word ini. Jadi kalau boleh ke next slide-nya Pak Jamal, boleh? Ya. Di slide ini akan menjelaskan lebih detail kira-kira gambaran flow-nya, ya kan ya, gambaran flow-nya. Di situ ada analisa, step analisa terhadap deviasi-deviasinya. Di sini menggunakan guide word, ya kan. Kemudian setelah itu akan melakukan brainstorming. Brainstorming di sini kita akan menggunakan menentukan deviasi yang muncul apa gitu kan ya. Nah, dalam proses brainstorming ini teman-teman tentunya berdiskusi ya kan ya, berdiskusi biasanya difasilitasi oleh seorang fasilitator. Nah, ekspektasinya seorang fasilitator ini independen Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak terkait dengan operasi tersebut, bukan sehari-hari yang mengoperasikan atau bukanlah manajemen dari yang peralatan yang dioperasi yang akan direview tersebut gitu kan ya. Sehingga dia fresh eyes ya, kalau bahasanya auditor itu istilahnya fresh eyes gitu kan. Jadi benar-benar melihat dengan mata yang baru dan dengan experience-nya dia, spesialisasinya dia gitu kan. Dia memberikan analisa yang cukup produktif lah intinya, yang cukup produktif. Nah, tentu didukung dengan data-data adanya PNID ya, data proses kondisi operasi, kemudian standar pengoperasian, SOP dan sejenisnya, safety data dan segala macam. Nah, berkumpullah teman-teman personel seperti engineering, operation, mungkin ada project di sana, HSE jika mana diperlukan gitu kan, dan dengan fasilitator dan difasilitasi oleh seorang scriber ya sebagai notulen nantinya. Berjalan terus analisis itu dengan adanya dianalisa juga konsekuensinya ya kan, kemudian ditentukanlah safeguard beserta apa risknya ya kan ya, risk levelnya seperti apa. Jika risknya itu cukup tinggi perlu diturunkan sehingga kita akan merekomendasikan yang namanya action list lah ya, atau rekomendasi tambahan yang perlu dilakukan. Jadi kira-kira singkatnya itu adalah proses HAZOP Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan dapat memberikan gambaran ya. HAZOP itu sifatnya adalah brainstorming study ya kan ya, dalam bentuk workshop, dan biasanya kawan-kawan akan berdiskusi secara teknis ya, sangat detail. Tiap skenario akan dibahas dengan detail. Next ya Pak Jamal, boleh? Nah, ini adalah sebuah contoh risk matrix yang kami capture di sini ya. Karena tiap perusahaan pasti beda-beda risk matrixnya, RAM ya misalnya, risk assessment matrix gitu kan ya. Nah, tiap perusahaan itu pasti punya preference masing-masing. Satu company menilai sebuah risiko dengan kerusakan aset misalkan 50 juta dengan satu company A, atau 500 juta company A bilang wah itu tidak ada masalah. Bagi company B, wah itu sangat jadi masalah karena itu akan sangat mengganggu cash flow mereka misalkan. Jadi sangat di-customize oleh company masing-masing ya. Jadi tidak punya standarisasi risk matrix. Yang ada hanyalah bagaimana cara membaca risk matrix secara standar, itu yang ada. Dan apa saja komponen di dalam risk matrix ada. Tapi kalau kapan dia high risk, kapan dia medium risk, kapan dia
signifikan, kapan dia cuma cukup low, medium, signifikan atau high, itu semua sangat tergantung sekali kepada company sendiri masing-masing menentukan. Ya. Nah, sekarang kita anggap saja ada risk matrix seperti ini ya, yang pernah kita akses di sini, kita studi ya, dari referensi kita. Ada yang namanya 4 kategori, ada low risk, medium risk, significant risk, dan high risk. Katakanlah di dalam HAZOP studi tersebut, misalkan kita mendapatkan, initial risk-nya 4 dikali 4, misalkan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa membaca risk matrix langsung tahu ya, 4 kali 4 itu berarti kalau kita diadu, ada di kolom 4, level konsekuensinya, likelihood-nya di level 4 juga, yang lingkaran putih, bisa kita lihat ya, ternyata risk-nya menjadi signifikan, misalkan. Tidak signifikan. Nah, sekarang setelah kita lakukan analisa, kita lihat lagi, kita mempunyai banyak proteksi, ada alarm proteksi, bisa call operator nanti kalau untuk mau intervensi, atau ada control system yang bisa juga dipakai untuk mengontrol temperatur gitu kan. Nah, segala macam itu kalau misalkan itu kita pertimbangkan, ujungnya akan bisa berpotensi untuk menurunkan risiko. Nah, sehingga secara tim kita memutuskan bahwa risknya dari signifikan menjadi medium. Gitu. Nah, cuman keputusan itu terlihat seperti masuk akal ya, seperti kita sudah punya ada kontrol sistemnya, ada alarmnya, ada standar operasinya. Kita resikonya langsung menjadi medium. Nah, pertanyaannya yang mau kita bahas di sini adalah, apakah selalu seperti itu ketika kita bilang yang namanya operator ketika ada alarm dia selalu merespon? Apakah kontrol sistem itu selalu bekerja? Apakah standar operasi itu selalu dipahami oleh orang-orang yang mengoperasikan? Nah, inilah yang menjadi kunci, gitu kan. Inilah yang menjadi point of discussion kita pagi ini. Jadi, apakah selalu seperti itu? Karena kalau kita lihat beberapa kejadian-kejadian layer proteksi sepertinya ada, namun yang terjadi adalah tetap saja kejadian tersebut terjadi. Nah, itulah. Nah, di sini yang menjadi kunci bahasan untuk memastikan agar penurunan risiko tersebut memang benar-benar efektif. Oke, mudah-mudahan hal ini dapat memberikan gambaran ya ke Bapak Ibu, menjadi starting point ya, bahwa kita perlu hati-hati dalam menentukan risiko ya, menentukan risk level hal ini. Lanjut Pak Jamal, next ininya. Oke, sekarang kita akan Pak Jamal sebelum slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai LOPA. Bagaimana hubungannya LOPA dengan HAZOP? Entry point-nya adalah seperti yang saya tadi sebutkan. Ketika risiko itu, ketika konsekuensi itu cukup tinggi, dia di level 4 sama 5, ya kan? Yang kita lihat di sini, level 4 sama 5 ini kan boleh dikatakan hampir menghasilkan risk yang cukup signifikan ya, signifikan dan high. Nah, hampir sebagian besar risk yang dihasilkan signifikan dan high. Nah, risk yang inilah yang akan dijadikan sebagai basis biasanya yang akan kita pilih untuk kita melakukan LOPA studi. Kira-kira itu adalah masuknya ya, masuk entry point-nya LOPA studi ini dilakukan. Ya, harapannya jika ada pertanyaan Pak Ibu di sini silakan, mungkin di kolom chat nggak ada masalah gitu kan ya. Karena ini penting sekali untuk mengenalkan konsep dasar kapan kita perlu menggunakan HAZOP, kapan kita perlu menggunakan LOPA studi. Nanti setelah slide ini kita akan coba menjelaskan apa itu LOPA studi. Silakan Mas Jamal ke slide berikutnya. Oke, Pak Beni. Mas Jamal, suara saya terdengar cukup jelas ya, atau enggak? Masih cukup jelas sih. Oke, alhamdulillah. Oke, nah dalam kita mendesain sebuah studi,
maaf, dalam kita mendesain sebuah plan, ya kan ya, sebuah desain plan, kita akan seorang engineering, seorang apa namanya, teknik rekayasa, ya, baik itu mechanical engineer, proses engineer, ya, instrumen engineer, mereka semua akan mempertimbangkan apa saja sih desain-desain yang aman, ya, desain-desain yang aman, yang kira-kira secara apa namanya, secara prinsip dapat mengurangi bahaya gitu. Nah, biasanya kawan-kawan akan memilih material yang digunakan untuk lebih tahan, misalkan ya, terhadap temperatur yang panas atau terhadap apa namanya, fluid terhadap cairan-cairan yang mudah karat gitu kan, yang mudah korosi gitu kan. Atau misalkan dipilih peralatan-peralatan yang memang tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah konsep kita sebagai seorang engineering, ya, desain. Tapi ada kalanya kita akan berbenturan dengan kondisi seperti itu yang mau tidak mau harus kita handle, ya, bahaya tersebut. Karena misalkan oil and gas kan nggak mungkin mengganti di migas, ya, mengganti bahwa minyak tadi kita ganti menjadi apa, misalkan menjadi air, kan nggak mungkin kan. Nah, otomatis minyak itu bahan yang berbahaya, otomatis itu hazard yang harus kita handle. Nah, kalau sudah seperti itu, pilihannya adalah kita harus menggunakan kontrol sistem, ya kan, menggunakan kontrol sistem yang bisa mengingatkan kita secara otomatis, tidak perlu mengandalkan manusia, ya, mengandalkan intervensi manusia untuk mengembalikan ke kondisi operasi yang normal apabila terjadi kondisi yang berbahaya, ya, misalnya. Itu makanya ada muncul yang namanya basic process control system. Nah, itu semua dibuat dalam bentuk layer-layer, ya, Bapak Ibu sekalian, kita bentuk layer-layer. Saya kenalkan sedikit, itu dikenal dengan nama adalah diagram bawang, ya, cukup dikenal kalau di dunia proses safety. Itu di dunia keselamatan proses kita menyebutnya adalah diagram bawang atau onion model diagram, karena bentuknya seperti bawang yang dipotong. Nah, bergerak lebih lanjut setelah control system itu akan menuju ke yang namanya adalah alarm, ya, critical alarm dan human operator intervensi. Tentunya kalau ada alarm, kita akan bangun, kita akan wake up, kan, untuk melakukan sesuatu, ya, untuk mencegah agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah, gitu. Setelah alarm, biasanya desain yang disiapkan oleh kawan-kawan desainer, mereka akan menyiapkan yang namanya automatic system, ya, SIS itu, safety instrumented system, atau yang dikenal sih kalau kita bahasa mudanya adalah automatic system. Nah, automatic system ini akan mematikan, akan men-shutdown-kan, akan men-trip, ya kan, ya, secara otomatis apabila sudah mencapai kondisi tertentu, set point tertentu, sehingga unit plan ataupun apa namanya, peralatan tersebut akan shutdown dengan sendirinya. Nah, berkembang setelah shutdown ada yang namanya physical protection system, dengan kata lain adalah biasanya dikenal dengan namanya relief system, atau seperti PSP, kartu pengaman gitu kan, ya, kartu pengaman dan lain-lain yang bisa membuka secara mekanikal, ya, secara mechanically bisa mengamankan kondisi operasi. Pak Terus sampai ke atas, bahkan sampai emergency. Yes, Pak Kamar. Ada kayaknya Pak Haji ada yang mau ditanya, itu angkat tangan dia. Silakan Pak Haji. Silakan. Dilanjutkan Pak Haji, silakan. Pak Haji, ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh, sepertinya tidak, Pak Pedi. Silakan. Oh, baik. Mungkin ke pencet, ya. Ya. Kalau ada pertanyaan Pak Kamar, boleh nanti dikumpulin dulu, boleh, ya, nanti di ini. Siap. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi ke setelah physical protection system, contohnya PSP, ya, dan nanti akan berujung misalkan kalau tangki itu ada yang namanya dike, ya, atau tanggul, ya, tanggul yang bisa mencegah agar kalau misalkan tangki, mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat tangki atau di lapangannya ada tangki, kan itu biasa disiapkan dike atau ban wall, ya. Nah, itu juga untuk pengaman agar tumpahan dari minyak atau apapun juga liquid yang
ditampung di sana tidak kemana-mana nanti efeknya. Seperti itu. Dan terakhir sampai ke emergency response. Menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam plan gitu kan ya, sehingga tidak terjadi tuh yang namanya event di sebelah kiri itu ya, kebakaran yang sangat membahayakan tadi. Kita sudah punya pengaman-pengamannya. Jadi sebenarnya dalam plan kita tuh sudah cukup banyak sih layer proteksi yang didesain. Cuma masalahnya adalah apakah setiap layer proteksi yang kita desain itu berlaku untuk setiap skenario hazard. Nah, inilah poinnya. Kadang-kadang tidak selalu. Jadi tidak selalu yang namanya control system itu selalu efektif untuk mencegah sebuah hazard skenario dalam ini yang menjadi pokok bahasan di sini. Jadi akhirnya diperlukanlah evaluasi daripada layer proteksi gitu. Karena layer proteksi tidak bisa berlaku secara umum karena akan sangat tergantung dengan skenario apa yang kita. Jadi perlu diingat sebagai dasar berpikir LOPA study itu sangat sekali bergantung dengan skenario apa yang dibikin. Ketika skenario yang dibikinnya berbeda, maka hasil daripada analisisnya pun juga beda gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah kunci pokok dari kita menganalisa. Bisa ke next slide-nya, Pak Jamal? Ya. Ini saya tambahkan sedikit bicara mengenai secara konsep di dalam, kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah di control room ya, atau yang punya panel operasi ya, tentu tahu lah ya yang namanya operation kondisi proses itu tentunya akan berubah-berubah ya kan ya, tidak akan selalu seperti itu, akan ada waktu dia perlu dikontrol, ada waktu dia perlu diturunkan, dinaikkan gitu. Nah, misalkan fuelnya kebanyakan atau fuelnya kedikitan sehingga temperatur berkurang, harus di-adjust lagi kira-kira. Bapak-bapak mungkin yang atau ibu yang pernah mengoperasikan untuk paham dengan kondisi seperti ini. Jadi kita punya batasan yang namanya ring operasi ya, yang warna hijau itu ring operasi. Nah, ketika range operasi itu terlampaui ya, kalau kita lihat ada kurva tadi, terlampaui naik ke atas, maka dia akan menyentuh yang namanya range alarm ya. Range alarm. Misalkan level tangki kita aja di rumah mungkin punya, di torrent kita kan ada yang namanya ketika levelnya tangki bisa kita hidupin alarmnya kan, hidup, oh ini alarmnya udah penuh, nah kita matikan misalkan pompa, atau bisa mati otomatis torrent di rumah. Nah itu adalah udah masuk ke zona yang namanya alarm, yang kita perlu melakukan sesuatu, kalau tidak nanti bisa tumpah kemana-mana kan ya, volumenya kita isi tadi atau fluida yang kita isi tadi. Nah, kalau alarm tersebut ternyata tidak sempat direspon, sudah nyiapin juga yang namanya si safety system, yaitu adalah emergency trip atau mematikan langsung, shutdown, mati gitu kan ya. Itu juga bisa kita buat seperti itu, dan terus sampai ke atas sampai ke PSP dan lain-lain. Itu adalah kira-kira gambaran layer-layer lah ya, atau lapisan proteksi dari sistem kondisi operasi kira-kira. Berikutnya Pak Jamal, silakan. Oke, Pak Teddy. Di sini kita akan jelaskan sedikit mengenai konsep daripada layer proteksi. Jadi tadi kita udah bicara layer proteksi apa saja gitu kan ya. Apa ada yang namanya ada namanya desain, ada yang namanya kontrol, ada yang namanya alarm dengan human intervensi, ada yang namanya automatic trip atau automatic shutdown ya kan ya, dan macam-macam. Itu pertanyaannya, apakah diperlukan untuk setiap semua skenario? Kapan kita perlu cukup 2 layer proteksi saja, misalkan cukup hanya SOP dan alarm saja? Kapan perlu juga ada kontrol, alarm dan device misalkan? Kapan pertanyaannya? Nah, tidak bisa kalau dijawab hanya secara kualitatif saja, bilang, ya Pak, harusnya kita pasang semuanya. Ya, kenapa? Pertanyaan berikutnya kan, kenapa harus dipasang semuanya gitu? Nah, itu kalau secara kualitatif tentu akan debatable dan akan panjang bahasannya kan ya. Nah, untuk menjawab itu ada sebuah metode yang dikembangkan di dunia keselamatan proses ya. Mereka menyebut namanya adalah LOPA atau SEAL study. Jadi layer of protection analysis. LOPA itu stand for layer of protection analysis. Nah, konsepnya sebenarnya adalah, basicnya adalah kita akan mendefinisikan dulu skenario yang ada, risknya apa tanpa adanya proteksi
system yang paling kanan ya Pak. Kita bacanya kalau grafik ini dari kanan. Jadi initial risk tanpa adanya protection system itu di kotak yang paling kanan. Itu adalah risk awal, risiko awal. Tentunya kita tidak mau risiko awal tersebut tinggi kan ya. Pasti kita akan turunkan. Filosofinya kan seperti itu dalam risk management. Akan menurunkan risknya. Nah, pertanyaan berikutnya, akan diturunkan sampai mana? Gitu. Nah, sampai mananya itulah yang menjadi basis. Kita perlu masang berapa layer proteksi. Nah, pertanyaannya sampai mananya apa Pak? Gitu kan? Sampai mananya apa Bu? Gitu kan? Nah, sampai mananya itu adalah sebuah nama dikenal risk acceptance kriteria atau risk toleransi kriteria. Kriteria toleransi risiko. Nah, saya akan bahas di pembahasan berikutnya, di slide berikutnya. Tapi kita pahami konsepnya dulu. Nah, toleransi risiko itu biasanya dikenal umum dalam dunia safety itu namanya adalah ALRAP. Mungkin Bapak Ibu yang sudah cukup familiar tahu ya namanya as low as reasonable practicable. Jadi itu adalah toleransi risk kita. Sebab kalau kita bicara di plan migas, nggak mungkin lah kita risknya semuanya low dibikin hijau itu nggak mungkin. Pasti ada yang medium risk, ya kan? Even ada yang signifikan. Tapi kita sudah tidak bisa lagi menurunkan lagi. Itulah risiko yang bisa kita beli misalkan. Misalkan, ini contoh-contoh saja. Jadi itu adalah yang dikatakan toleransi risk. Nah, toleransi risk ini yang harus disepakati untuk dalam basis studi ya. Kalau belum bisa, kalau tidak ada kesepakatan susah nanti kita mengatakan kapan kita acceptable, kapan tidak acceptable. Nah, jadi bergeser panahnya ya dari initial risk bergeser ke tolerable risk. Itu panah geser dari kanan ke kiri gitu Pak ya. Nah, itu yang namanya minimum risk reduction. Nah, minimum risk reduction itulah yang dibutuhkan oleh layer proteksi untuk kebutuhan, itu adalah kebutuhan dari layer proteksi. Sehingga nanti bisa memberikan magnitudenya. Oh, dia butuh 3 layer, butuh 2 layer, butuh 1 layer. Ah, cukup SOP saja nih Pak kalau lihat risikonya begini gitu. Oh, ini harus SOP dan kontrol misalkan. Oh, ini harus SOP kontrol dan alarm misalkan contohnya. Jadi kira-kira gambaran seperti itu mudahnya ya, singkat mudahnya. Nah, mungkin konsep ini adalah konsep dasar ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang backgroundnya bukan ke safety atau ke proses safety, mungkin kalau memahami konsep ini masih bisa dapat dipahami, sehingga kalau nanti ikut dalam LOPAS studi paling tidak bisa dapat gambar, oh ini urusannya soal mau menurunkan risiko dengan memilih layer proteksinya sudah cukup atau tidak. Itu sih tujuan daripada LOPAS tadi. Boleh ke next berikutnya Mbak Mas Jamal. Ya, nah tadi saya bilang ada yang namanya automatic shutdown system. Nah, kapan kita perlu memasang automatic shutdown system? Apakah perlu setiap plan kita pasangi automatic shutdown system? Pertanyaan menarik, karena yang namanya pasang automatic shutdown system itu bukanlah hal yang cukup murah ya kan ya, dalam artian gini ya, dalam artian ada cost yang harus dipasang ya untuk menginstall tersebut. Kita tentunya punya filosofi di safety adalah nomor 1 gitu kan ya, karena yang namanya safety itu kan adalah top priority ya, keamanan buat kita semua gitu kan. Nah itu, tapi dalam hal ini kita bicara mengenai risk benefit, artinya kita masang ibaratnya angka mudanya kita mau membunuh nyamuk tapi pakai meriam gitu kan. Apakah perlu, pertanyaannya? Memang mati juga nyamuknya. Gitu. Cuma apakah perlu, pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang dibicarakan seperti itu, bukan mengatakan bahwa kalau gitu kita nggak safety dong Pak peralatannya kalau nggak punya nggak punya automatic system, bukan begitu pembicaraan. Tapi adalah perlukah memang sampai sebegitu atau cukup dengan layer yang lain, dengan proteksi sistem yang lain. Nah, untuk bicara mengenai yang namanya automatic shutdown system, dikenal di dunia otomasi namanya adalah ISA, pakai menggunakan standar ISA, American Standard untuk instrumentasi. Mereka membagi menjadi beberapa rating. Ibaratnya level 1, level 2 sampai level 4, ya kan? SEAL 1, SEAL 2 dan SEAL 4. Semakin tinggi SEAL-nya, maka capability atau kapasitas dia menurunkan risiko akan semakin besar. Contohnya SEAL 1. SEAL 1 dia bisa menurunkan risiko sampai 90%. Artinya probabilitas kegagalannya itu 10%. Nah, SEAL 4 itu dia bisa menurunkan risiko sampai 99,99%. Berarti sangat reliable sekali ya. Sangat tinggi sekali reliable-nya. Nah, jadi tinggal berapa ininya, tinggal ruang kegagalan cuma 1 dalam 10 pangkat minus 4 ya, 1 per
10.000 berarti ya. 1/10.000. Sangat kecil sekali. Nah, tapi ada loh yang kita harus perlu bayar dari situ. Ada instalasi cost, ada maintenance cost. Semakin tinggi, semakin integrity safety-nya makin tinggi, maka peralatan itu akan semakin mahal, semakin kompleks, dan cost perawatannya juga akan semakin mahal. Gitu. Semakin sering maksudnya perlu dipastikan terlebih dahulu. Nah, itu semua tentunya harus apa istilahnya ya, reasonable secara bisnis kan ya, harus reasonable secara bisnis. Nah, inilah yang kita bicarakan di sini. Kapan dikatakan dia reasonable, kapan dia tidak reasonable dalam konteks cost ya, compare to safety. Oke, next berikutnya Pak Jamal. Ya. Nah, ini adalah contoh risk toleransi ya. Risk toleransi yang mungkin bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu sekalian. Risk toleransi itu akan dibasisnya adalah severity-nya apa, atau tingkat keparahan atau konsekuensinya seperti apa. Dari situ akan kita tahu, toleransi kita menerima risiko siput kapan. Misalkan risk yang severity levelnya parah, ya, menyebabkan kematian. Kematian boleh kita terima, asal kejadiannya 1 dalam 100.000 tahun. Apa itu artinya ya? Artinya itu sangat kecil sekali. Kita sangat tidak memperbolehkan kejadian fatality tersebut. Atau kerusakan alat sampai 10 juta US dollar misalkan. Tinggi kan ya nilainya, masif. Nah, itu bolehnya apa? 1 dalam 10.000 tahun kita boleh mengoperasikan itu. Boleh kejadian itu. Artinya kan toleransinya sangat kecil sekali gitu kan. Tidak boleh 1 dalam 10 tahun kejadian. Itu nggak boleh. Kita nggak akan terima itu. Nah, itu adalah gambaran risk toleransinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan seperti gambaran. Ini bukan berarti harus begini ya Bapak Ibu ya. Itu akan tergantung dari company-nya masing-masing. Gitu kan ya. Company-nya masing-masing dalam menerima risiko ya. Menerima sebuah risiko. Ya memang bukan tugasnya karyawan ya, tentunya ini tugasnya dari manajemen yang bisa menentukan toleransi risiko yang mereka beli, karena ini akan berhubungan juga dengan insuran biasanya. Sebuah insuransi kalau di dunia migas, mereka akan tanya, Bapak Ibu, apa toleransi risikonya? Semakin rendah toleransi risiko kita, maka kita kalau bayar premi akan semakin tinggi biasanya. Sedangkan semakin tinggi toleransi kita, jadi kita makin safety, maka biasanya preminya akan jauh lebih kurang. Kira-kira. Itu gambarannya ya kalau di dunia insurance. Next ya, Pak Jamal. Oke. Dari sini saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana menyusun LOPA. Konsep yang kita susun LOPA itu seperti saya bilang di awal tadi beberapa kali adalah dibangun dengan skenario, kan ya. Nah, jadi skenario itu akan dipecah menjadi 2 ya, secara garis besar. Apa penyebabnya? Inisiatif di paling atas ya, Bapak Ibu. Bisa dibaca. Inisiatifnya apa? Inisiasinya diinisiasi oleh apa? Misalkan kalau kita bicara mengenai kompor meledak, ya, kompor meledak. Nah, kompor itu bisa meledak diinisiasi oleh apa? Misalkan kalau di rumah misalkan, yang mudah saja ya secara umum, biar generik ini ya, analis bahasannya dulu. Misalkan kompor meledak gara-gara adalah gas LPG di rumah kita bocor. Nah, gas LPG di rumah kita bocor itu adalah sebuah inisiasi. Ya, adalah sebuah inisiasinya. Nah, itu. Kemudian yang namanya meledak dan menyebabkan sampai hancur satu rumah itu adalah dikatakan sebagai konsekuensi. Ya, konsekuensi akhir itu adalah konsekuensi. Oke. Setelah itu kita akan bicara ada tidak yang bisa menyebabkan terjadinya kompor meledak tadi ketika bocor. Ketika gas bocor, yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan apabila misalkan di situ ada sumber panas. Contohnya ada alat listrik, atau mungkin orang merokok bisa. Ada api kompor yang masih hidup misalkan. Nah, itulah yang akan menyebabkan terjadi ledakan. Nah, itu dikategorikan di dalam LOPA analisis sebagai yang namanya enabling kondisi. Jadi faktor penyebab, ya kan ya? Faktor tambahan. Makanya dia didampingi, tapi tidak selalu kejadiannya itu selalu ada faktor tambahan, ya kan ya? Gitu. Nah, di antara itu akan disisipin yang namanya IPL, Independent Protection Layer, yaitu adalah layer
layer tambahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk kita menurunkan risiko seperti yang saya bahas di slide sebelumnya. Nanti dari situ kita akan ada formulasinya sehingga bisa turun atau tidak terhadap risiko yang ada. Nanti akan di compare dengan threshold yang kita buat dengan risiko yang ada. Oke, Mas Jamal, silakan berikutnya. Ya, ini sedikit gambaran saja yang kita berikan. Jadi risiko yang ada itu bisa kita hitung, Bapak Ibu. Dengan makin banyak layer proteksi yang kita buat, maka kita bisa menurunkan risiko. Let's say lah, kalau kita masang satu layer proteksi yang di sebelah gambar atas itu ada garis putus-putus ya Pak ya. Itu ada satu layer proteksi. Misalkan satu layer proteksi kita kasih nilai bisa menurunkan risiko 90%. Berarti faktor kegagalannya 10%. Kita kasih angka 0,1. Kalau satu berarti turunnya cuma 10%. Kalau dua berarti turunnya sampai 0,1 dikali 0,1 ini pakai perkalian boolean algebra Pak, kalkulasinya ya kan tentunya risiko akan n ya jadi dikali sehingga penurunannya bisa sampai 1/10⁻², berarti sekitar 0,001 ya 0,01. Awalnya 0,1 menjadi 0,01. Kalau dipasang 3 layer proteksi menjadi 0,001 gitu. Nah, itu adalah potensi kegagalannya atau menurunkan risiko. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran ke Bapak Ibu sekalian kira-kira konsep layer proteksi ya seperti apa. Karena kalau kita mau cerita soal detail, pasti akan memakan waktu bisa 2 atau 3 hari training detailnya. Ini saya hanya fokus saja gambaran konsep dari layer protection analysis. Mas Jamal, silakan lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih Pak Pedi tadi untuk penjelasan materinya. Jadi Mas Jamal, nanti ini Mas Jamal akan mulai menyampaikan case study yang seperti yang kita bicarakan dengan, jadi Bapak Ibu bisa remind kembali ya, cari konsep tadi yang saya jelaskan untuk dalam menerapkan di dalam case study. Silakan Mas Jamal. Oke, terima kasih Pak Pedi. Jadi mungkin selamat pagi ya untuk rekan-rekan semua. Selamat pagi juga Kamar, terima kasih. Mungkin udah menyelenggarakan acara ini. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, perkenalkan saya Ahmad Jamal ya. Di sini saya akan coba membawakan case study. Jadi studi yang akan coba saya sampaikan pagi ini berdasarkan dari insiden nyata yang dialami di dunia oil and gas. Mungkin kita coba untuk tonton videonya terlebih dahulu ya. Caribbean Petroleum Corporation, or CAPACO, began a routine transfer of more than 10 million gallons of unleaded gasoline from a tanker vessel docked 2.5 miles from the facility. During transfer operations, one CAPACO operator was stationed at the dock, while another monitored valves controlling gasoline delivery at the terminal. Two were operators then diverted the gasoline into 2 other tanks, tanks 409 and 411. Electronic transmitter card sent the liquid level measurements to the control room, but the transmitter card on tank 409 was out of service, so operators were required to manually record the tank level readings once every hour. At 10 p.m., the night of the 22nd, as tank 411 reached maximum capacity, operators fully opened the valve to tank 409. At that time, an operator read the level of tank 409 from the side gauge and reported it to his supervisor. The supervisor estimated that tank 409 would be full at 1 a.m. But shortly before midnight, tank 409 started to overflow. Gasoline sprayed from the vents, forming a vapor cloud and a pool of liquid in the tank's containment dike. Meanwhile, the pooled gasoline flowed through open valves in the containment dike toward the wastewater treatment area. There, the vapor reached electrical equipment, which ignited the cloud. A flash fire raced back toward the storage tanks. 7 seconds later, there was a massive explosion, registering 2.9 on the Richter scale. Fortunately, the 3 CAPECO employees escaped the tank farm, and there were no
fatalities. Flames from the explosion could be seen from as far as 8 miles away. Oke, jadi ini adalah video ya rekan-rekan semua, ini dari kisah nyata insiden di Buntsville tahun 2009. Jadi mungkin saya di sini coba putar lagi videonya sambil mungkin saya jelaskan detail-detail di dalamnya ya, Pak ya. Jadi di sini pertama adalah pengiriman dari gasolin dari jeti ke terminal. Nah, di mana ada satu operator atau supervisornya ini menunggu di dock di jetinya, dan yang satu lagi untuk operatornya adalah memonitor perputaran valve ini untuk mengatur pengiriman gasolin. Jadi gasolinnya mau diisi untuk tangki yang mana gitu, Pak. Nah, karena tangki 504 dan tangki 405 sudah dalam kondisi penuh, sehingga operator memutar valve-nya ya agar si gasolin dapat diisi di tangki 14 dan tangki 409. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi yang diisi adalah tangki 411 dan tangki 409. Nah, untuk tangki 409 yang perlu di-highlight di sini adalah alat untuk mengukur level atau mengukur berapa ketinggian di dalam tangki itu rusak gitu. Jadi yang seharusnya alat ini dapat mengirimkan sinyal ke control room sehingga dapat dilihat dari lokasi yang cukup jauh, tidak perlu ke lapangannya langsung, bisa tahu oh mungkin di tangki 409 ketinggian gasolinnya sudah 60% atau sudah 70% seperti itu. Nah, tetapi alat ini rusak yang berada di tangki 409. Nah, sehingga operator sendiri ini diperlukan untuk memonitor secara manual, jadi harus ke lapangannya langsung gitu ya Pak ya, untuk melihat seberapa tinggi level cairan di tangki 409. Nah, ini dilakukan setiap 1 jam sekali karena alatnya tadi rusak ya. Nah, saat jam 10 malam tangki 411 itu sudah penuh sehingga ditutup tuh valve untuk aliran ke 411. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah ketika operator menutup arah gasolin yang seharusnya mungkin terbagi dua ya, terbagi ke tangki 411 dan tangki 409, akan tetapi karena yang tangki 411 tadi sudah penuh, sehingga semua aliran yang harusnya terbagi dua semuanya jadi ke arah 409 gitu. Nah, kalau kita kembali ke teori Hazopp yang sebelumnya sudah dijelaskan Pak Pedi di awal tadi, nah ini sebenarnya skenario-skenario seperti ini akan dapat kita identifikasi melalui Hazopp gitu Pak. Jadi melalui Hazopp, melalui berbagai tadi yang namanya guideboard istilahnya, kita bisa dapat di sini namanya more flow. Artinya kelebihan aliran ke 409. Aliran ke arah 409 lebih tinggi daripada biasanya. Ini akan tercapture dalam Hazopp seperti itu. Nanti kita coba develop juga skenario-nya. Jadi karena berlebih aliran ke arah 409, lalu si operator ini mengamati saat setelah kejadian itu ya, mengamati berapa ketinggian level di 409 dan melapor ke supervisor ya. Ini kejadian jam 10 malam saat operatornya melapor ke supervisor. Lalu si supervisornya sendiri memperkirakan, mengestimasi kira-kira tangki 409 ini akan penuh dengan gasolin sekitar dini hari ya, mungkin sekitar jam 1 dini hari gitu. Akan tetapi perkiraan dari supervisor tadi meleset gitu. Jadi sesaat setelah kejadian, operator melakukan pengamatan terakhirnya tadi jam 10 malam. Setelah itu timbullah di sini overflow gitu. Overflow di mana gasolinnya semua keluar melalui ventilasi tangki, keluar sehingga tumpah dan menyebabkan ada uap di sini ya. Ada uap bahan bakar gitu. Nah, ini kalau yang seperti Pak Teddy sudah jelaskan juga sebelumnya, ini kalau di Hazopp atau di Lopa nanti akan tercapture gitu, lebih detail yang namanya enabling gitu. Enabling condition adalah suatu kondisi di mana dia akan mengaktifkan inisiasi gitu. Jadi inisiasi yang menjadi inisiasi di sini adalah tangki tumpah gitu ya Pak ya. Akan tetapi tangki tumpah itu sendiri tidak akan menyebabkan terbakar jika tidak akan tersambar gitu, oleh percikan api seperti yang Pak sebelumnya. Jadi di sini terkenalah si uap tadi ke electrical equipment. Nah, electrical equipment lah ini yang kita sebut sebagai enabling kalau di istilah Lopa tadi ya.
Jadi kalau tidak ada si electrical equipment yang memercikan listrik, api sehingga menyebabkan ini terbakar, tidak mungkin terjadi kejadian kebakaran. Jadi mungkin kiranya seperti itu gambarannya. Hingga di sini terbakar semuanya satu plat dan kemudian disusul oleh explosion. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan ya. Boleh tulis di kolom chat atau bisa langsung disampaikan. Mungkin saya sambil lanjut ya. Nah, ini kita coba dari skenario real tadi, insiden 2009 di Bunzl. Kita coba apa yang perlu kita amati di sini dalam kita melakukan HAZOP. Ini ceritanya mungkin kita jadi safety engineer-nya gitu di Bunzl. Nah, jadi ada dua tangki tadi yang diisi, 411 dan 409. Ini ceritanya pada case ini tangki 411 sudah penuh ya, sehingga si operator tadi menutup mungkin valve di sini. Nah, saat dia menutup valve, kalau kita mengamati menggunakan metode HAZOP, dimana sebelumnya sudah dijelaskan di awal tadi, kita dalam HAZOP kita perlu membagi menjadi beberapa node seperti itu. Tujuannya untuk apa dibagi beberapa node? Adalah agar kita dapat mengamati deviasi-deviasi dari proses dan apa konsekuensinya secara lebih detail gitu dan lebih terarah. Jadi ini misalnya yang kuning ini itu adalah kita sebut node gitu. Artinya yang kita mau amati deviasinya ada di sekitar sini gitu. Itu mungkin bahasa mudahnya ya untuk node. Ada di sekitar sini, apa kemungkinan deviasi yang terjadi gitu dari bahaya proses yang kita definisikan. Di sini kemungkinannya adalah more flow gitu. Adalah kelebihan aliran. Jadi karena valve yang ke arah 411 ditutup dan pompa ini masih nyedot terus bahan bakar, sehingga aliran yang mungkin awalnya terbagi dua semuanya jadi ke arah 409 gitu. Sehingga pengisian level pada tangki 409 ini tidak terkendali. Ini tadilah sebenarnya yang menyebabkan kejadian tadi bisa sampai dialami gitu. Itu karena meleset dari perkiraan supervisor. Awalnya mengira tangki 409 akan penuh jam 1 dini hari. Akan tetapi mungkin pada saat itu supervisor tidak expect kalau aliran atau flow yang ke arah 409 itu lebih besar daripada biasanya. Tidak sesuai yang mungkin dibayangkan oleh si supervisor. Nah, inilah tadi yang kita sebut namanya deviasi, Pak. Nah, karena ada kejadian deviasi tersebut menyebabkan aliran berlebih sehingga tidak terkontrol level pengisian tangki pada 409 dan menyebabkan di sini tumpahan bahan bakar. Tumpahan bahan bakar yang menyebabkan kebakaran gitu. Lalu pada HAZOP kita juga mengenal selain istilah penyebab dan konsekuensi, kita juga mengenal namanya safeguard gitu. Jadi safeguard di sini adalah layer-layer proteksi apa saja yang bisa kita ambil gitu untuk menurunkan resiko. Jadi yang perlu di-emphasize di sini untuk HAZOP adalah supervisor menganggap layer proteksi yang sudah ada itu sudah cukup untuk menurunkan resiko dari high ke medium gitu. Jadi supervisor menganggap hanya dengan operator memonitor level secara manual 1 jam itu sudah cukup gitu dan operasi bisa berjalan. Jadi itu mungkin yang di-emphasize oleh si supervisor pada saat itu, padahal mereka sebenarnya kalau dilihat secara resiko sedang dalam kondisi risk yang medium gitu ya. Karena yang menjadi safeguard di sini untuk layer proteksi kasus tangki 409 itu hanya manual operator karena mereka tidak punya shutdown system gitu ya Pak ya. Misalnya levelnya naik tidak terkendali, otomatis mungkin ada valve isolasi untuk menutup aliran sehingga tidak mengisi terus ke dalam tangki. Itu tidak ada seperti itu. Dan level tadi, level transmitter yang harusnya mengirim sinyal ke control room di sini rusak seperti yang tadi dijelaskan juga di videonya. Jadi satu-satunya layer yang bisa diambil pada tangki 409 adalah si operator sendiri, di mana itu adalah manusia kan. Nah, manusia itu kan bukan seperti robot ya Pak ya, atau yang bisa kita kategorikan seperti SEAL tadi mungkin kalau di istilah Pak Pedi. Berapa sih kehandalannya gitu? 90%, 99%. Nah itu nanti perlu kita kaji. Jadi sebenarnya kalau di HAZOP itu masih sangat secara kualitatif saja gitu. Jadi kita hanya bisa melihat resikonya medium dan mungkin confidence supervisor dengan resiko medium tetap melanjutkan operasi. Dan tetapi nanti mungkin di next slide kita akan coba lihat seperti apa sih sebenarnya
nilai medium itu apakah kita confidence dengan operator kita yang memonitor 1 jam, bagaimana kira-kira keandalannya, atau mungkin peluang kegagalannya akan lebih tinggi lagi gitu, mungkin karena waktunya tidak cukup atau mungkin prosedurnya tidak jelas gitu. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi kalau untuk LOPA sendiri adalah yang perlu kita lihat adalah seberapa yakin gitu layer proteksi tersebut itu mampu atau handal. Itu nanti kalau di LOPA. Mungkin kita selesaikan yang HAZOP ini kalau 409 ya. Dan ini adalah kalau untuk tangki 4011. Jadi ceritanya mungkin di sini kita menghazop 2 ya. Tangki 409 dan tangki 411 ya. Nah, yang berbeda di sini kalau untuk tangki 411 ada yang menjadi safeguard adalah alarm dan indikator ya, selain operator monitoring 1 jam tadi. Karena di sini masih berfungsi nih, Pak. Alarm dan level indikatornya masih mengirimkan sinyal ke control room. Ini berbeda, tidak seperti tangki 409 di mana alarm dan level indikatornya sedang dalam kondisi out of service atau rusak. Karena sedang ada layer tambahan lagi, lebih confidence lagi si supervisor dalam menjalankan operasi, sehingga di sini untuk likelihood atau peluang terjadinya suatu insiden itu turun. Jadi sebenarnya yang bisa kita amati juga dari HAZOP tadi atau dari risk matrix adalah seberapa yakin kita atau seberapa efektif layer proteksi yang kita miliki untuk mencegah suatu insiden gitu. Itu adalah HAZOP ya. Jadi seberapa yakin, di sini mungkin lebih yakin lagi, bisa turun nih tingkat kemungkinan kejadian menjadi 1 yang awalnya tadi 2 ya, karena di sini ada tambahan layer. Mungkin bisa di take credit, bisa bapak-bapak semua bayangkan ya rekan-rekan, kalau misalnya level di tangki itu naik saat operator mungkin lagi tidak berpatroli, kalau dia ada alarm mungkin bisa mengirimkan sinyal atau membunyikan sirine sehingga semua aware gitu. Atau juga ada indikator yang mungkin bisa dimonitor oleh personel secara real time gitu dari tempat yang jauh. Itu juga merupakan yang namanya safeguard gitu. Jadi mungkin si supervisor ini tetap memutuskan karena dinilai resikonya adalah medium, sehingga operasi tetap bisa kita jalankan walaupun kondisi si level transmitter di tangki 409 sedang dalam keadaan rusak seperti itu. Lalu operator memonitor di sini level dan melaporkan ke supervisor. Ini yang saat jam 10 malam. Lalu mungkin ditinggal ya ke tempat lain oleh supervisornya karena hanya perlu 1 jam sekali untuk memonitor, dan terjadilah di sini tumpahan seperti yang di video tadi. Tumpahan ini membuat uap dan uap tersebut terkena oleh alat elektronik tadi yang ada di wastewater treatment. Terkena oleh sumber percikan lah istilahnya, itu bisa macam-macam gitu. Bisa seperti yang tadi Pak Pedi sampaikan, bisa orang merokok mungkin, atau kompor yang masih menyala, atau colokan listrik. Jadi ini juga yang namanya tadi disebut enabling event. Jadi insiden itu tidak akan terjadi kalau tanpa ada enabling event seperti itu Pak. Dan terjadilah kebakaran, insiden seperti tadi. Oke. Mungkin untuk sampai HAZOP ini dulu, silakan rekan ada yang mau bertanya. Oke, mungkin bisa sambil kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan dituliskan di kolom komentar atau bisa raise hand. Selanjutnya kita masuk ke Mas Jamal. Halo Mas Jamal. Ya, Ada silakan. pertanyaan Mas Jamal di dalam kolom chat, yaitu bertanya mengenai flow indikator, ada atau tidak? Mungkin bisa dijelasin Mas Jamal. Oke, low indikator pada tangki ya Pak ya. Flow indikator, kalau saya tidak salah di sini. Ada yang Oh, flow. bertanya dari Pak Aditya. Flow meter masing-masing line tanki apakah ada atau tidak Pak dalam kasus itu? Mungkin Mas Jamal bisa explore. Oke, terima kasih Pak Aditya. Wah, ini sepertinya Pak Aditya nih udah berpengalaman sekali ya Mas Pedi ya. Jadi betul Pak, jadi kalau dalam den ini, kalau misalkan ada flow indikator di setiap line ini ya, mungkin maksud Pak Aditya, itu saat terjadi deviasi more flow tentu akan bisa kita take credit sebagai safeguard. Seperti itu ya Pak ya. Tapi mungkin untuk insiden Burnsfield ini sendiri sepertinya tidak ada gitu untuk flow indikatornya, sehingga jika ada kenaikan levelnya akan bisa teramati, mungkin seperti itu kan yang diharapkan ya Pak ya. Jadi selain kita bisa mengambil take credit safeguard alarm atau level, kita juga bisa mengambil flow, karena
yang menjadi deviasi utama sebelum kenanya ke level, yang kena dahulu adalah di flow-nya gitu. Saat ini tertutup, semuanya mengalir ke 409, flow-nya tentu akan naik gitu. Nah, kalau kita bayangkan misalnya di sini ada flow Halo Mas Jamal, suaranya terputus. Mas Jamal itu masih di mute gitu, Mas. Suaranya hilang. Ya, sepertinya lagi ada masalah. Ya Mas Jamal, ya, sorry, tadi mungkin tidak sengaja termute mungkin. Iya. Nah. Oke. Tadi sempat hilang ya suaranya ya. Oke, saya ulangi ya, Pak ya. Ya. Jadi Mas Jamal, sorry, sebelumnya ada juga dari pertanyaan dari Pak Joni mau mengangkat tangan. Mungkin setelah Mas Jamal menjelaskan ini, Pak Joni nanti akan menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah raise hand, Mas Jamal. Oke, siap Pak Pedi, terima kasih informasinya. Ini mungkin saya coba jawab pertanyaan yang Pak Aditya tadi dulu ya. Kalau untuk insiden Burnsville ini sendiri Pak, itu kita tidak mengetahui jelas karena mungkin kita tidak punya itu data-data yang biasanya bersifat konfidensial gitu, seperti PNID itu adalah data-data company gitu, biasanya tidak di-share gitu. Tapi kalau yang kita amati berdasarkan insiden tadi, hasil investigasi dari GSB atau Chemical Safety Board yang video sebelumnya kita tampilkan, itu tidak ada ditunjukkan adanya flow meter gitu, sehingga di sini tidak bisa kita take credit sebagai safeguard gitu. Yang bisa kita take credit adalah berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh CSB saja di video tadi, seperti itu Pak Ditya. Sekarang misalnya kalau ini permisalan saja ya Pak ya, kalau misalnya di sini ada flow meter gitu mungkin ya, ada flow meter di sini misalnya yang saya gambar di line ini gitu, untuk mengukur laju alir ke tangki 409. Nah, ini bisa kita ambil sebagai safeguard karena sebelum kena ke level yang level high dan kemudian tumpah, yang kena duluan adalah di sini flow karena deviasinya adalah more flow gitu. Karena aliran ke arah 409 itu lebih banyak, sehingga akan teramati kalau misalnya di sini ada flow indikator seperti itu Pak. Dan itu bisa kita ambil sebagai safeguard untuk layer proteksi kita. Tentunya kita jika memiliki level layer proteksi tambahan seperti flow indikator tadi, kita akan lebih confident lagi untuk menjalankan operasi. Itu akan tercapture juga dalam HAZOP dan LOPA. Seperti itu. Mungkin cukup clear Pak Aditya jawabannya. Jadi untuk saat ini tidak ada flow indikator karena berdasarkan investigasi dari CSP tidak ditunjukkan adanya indikasinya flow indikator. Seperti itu mungkin Pak Aditya. Mungkin kalau sudah cukup clear, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan tadi siapa? Pertanyaan dari Pak Joni, Pak Jamal. Apakah tidak ada silakan, kontrol valve? Bagaimana Pak Kamar? Apakah tidak ada kontrol valve? Oh, kontrol valve. Oke. Jadi mungkin tipikal ya. Saya gini Pak. Maksud saya gini, pengalaman saya di plant di di PT Smelting itu ada kan pengisian tangki asam sulfat. Jadi valve itu ada dua, valve manual, terus habis itu kontrol valve. Jika ada kesalahan indikator di level, otomatis kontrol valve akan sebagai pengaman, dia akan nutup sendiri gitu. Betul. Jadi yang Pak Joni sampaikan itu mungkin kalau di diagram bawang atau onion yang Pak PD sampaikan tadi, itu yang pertama Pak, di kulit paling dalam dekat insiden, atau yang biasa kita sebut BPCS, Basic Process Control System. Jadi ketika terjadinya deviasi, mungkin saat flow-nya naik berlebih tinggi, kontrol valve itu mungkin akan ngebuka, dia akan memindahkan liquid atau fluida tersebut ke tempat lain, sehingga yang namanya hazard itu tidak terjadi gitu. Itu namanya BPCS yang tadi Pak Joni sampaikan. Mungkin untuk dalam case ini Pak, ini kita tidak mengambil itu sebagai kredit ya, karena dalam HAZOP ini sesi training kali ini kita nyoba mungkin dari yang simple gitu Pak.
untuk race seperti ini nanti kita coba lopa seperti bagaimana kelihatannya gitu Pak Joni. Jadi yang hanya berdasarkan Mas Jamal mungkin sedikit membantu menjelaskan. Jadi yang dimaksud Pak Joni tadi dalam case ini Pak Joni, ya Mas Jamal ya, kita tidak menemukan sama sekali ada yang namanya automatic control Pak Joni. Jadi bisa dilihat sendiri di videonya Mas Jamal tadi bagaimana operator sendiri yang manual melakukan control flow. Tadi kan ada beberapa valve ya, gathering valve yang diputar-putar untuk menentukan area apa namanya akan di tangki mana akan diisi. Jadi memang ini identik Pak Joni kalau bicara di tangki timbun pengisian bahan bakar itu biasanya memang tipikalnya itu selalu menggunakan manual. Nah, kita juga surprise sebenarnya kita di safety juga bingung itu tangki hazardnya gede banget tapi kok manual semua gitu. Berarti ini kan cuma ngisi tangki saja Pak, kan bisa lah kita lihat, kita monitor terus tiap jam gitu. Nah jadi memang benar Pak Joni bilang tadi biasanya kayak di plan kayak smelting atau yang lain lah ya itu rata-rata menggunakan kontrol valve. Tapi kalau kita bicara untuk tangki timbun seperti ini boleh bisa cek ke bapak-bapak yang lain yang di beberapa tempat itu rata-rata manual, rata-rata memang tank farm itu kebanyakan manual. Ada juga yang otomatis tapi most likely desain awalnya rata-rata mereka manual. Mungkin itu bisa memberikan gambaran Pak Joni. Jadi di kasus ini memang sama sekali semuanya manual ya Mas Jamal ya, tidak ada sama sekali automatic system. Adanya cuma level indikator Pak. Adanya cuma level indikator ya Mas Jamal ya yang diceritakan oleh Mas Jamal. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Joni atau Pak Pedi? Terima kasih. Artinya waktu di situ memang desainnya desain manual gitu, bukan sistem secara safety kurang gitu kan desainnya gitu. Iya betul Pak Joni. Benar Pak Joni, benar sekali. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan Pak Kamar? Belum ada lagi Pak Jamal, silakan dilanjut dulu. Oke, mungkin kita go ahead ke lopa dulu ya. Ke lopa. Nah, ini jadi lopa. Jadi kalau kita kembali ke Mas Jamal, Mas Jamal boleh sedikit menambahkan, mungkin merimain ke teman-teman ya. Jadi yang boleh ke slide sebelumnya lagi masuk ke lopa. Tadi saya sedikit terpikir yang perlu kita emphasize. Nah, pertanyaan tadi kan Mas Jamal sampaikan, apakah benar risk ini medium, benar-benar medium, ataukah medium abu-abu, Pak? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya, yang tadi Mas Jamal sampaikan tadi. Ini beneran bisa medium, atau ini medium yang di medium-mediumkan mungkin, kalau bicaranya gitulah ya. Nah, itu kan susah dijawab kalau kita mulai pendekatan hanya menggunakan kualitatif seperti ini, gitu kan. Nah, makanya nanti Mas Jamal akan coba menjelaskan lebih detail bagaimana kalau kita menggunakan lopa konsep. Ya, dengan yang tadi teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk bisa mengevaluasi beneran bisa medium atau ini medium-mediuman istilahnya kan. Medium-mediuman itu maksudnya medium yang di medium-mediumkan gitu. Padahal sebenarnya bukan medium risknya gitu. Itu kali Mas Jamal ya, biar nanti lanjut berikutnya ya. Mungkin menambahkan juga dari yang Pak Pedi barusan sampaikan ya. Karena ini hazop mungkin sifatnya sangat kualitatif sehingga mungkin akan ada ini medium apa gitu, medium yang di medium-mediumkan atau memang benar-benar medium. Seperti itu mungkin ya tadi yang Pak Pedi mau highlight ya. Sehingga kalau kita ingin tahu lebih dalam mengenai resiko, kita harus pindah dari yang sesi kualitatif seperti hazop ini ke semi kuantitatif seperti lopa. Seperti itu sih. Oke. Mungkin bisa lanjut Pak Pedi ya. Silakan Mas Jamal, go ahead. Oke. Jadi ini untuk tipikal lopa ya, lopa worksheet. Jadi untuk lopa sendiri itu sebelumnya kita perlu untuk definisikan apa initiating eventnya. Initiating eventnya apa, konsekuensinya bagaimana gitu. Dan toleransi resikonya sendiri itu seperti apa gitu. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Pedi di slide-slide sebelumnya. Jadi untuk skenarionya sendiri ini adalah mengutip dari hazop gitu. Jadi mengutip dari hazop yang tadi adalah mengisi level tangki dengan tidak terkendali sehingga menyebabkan tumpahan bahan bakar. Itu adalah skenario ya Pak ya. Konsekuensinya adalah tumpahan bahan bakar tadi menyebabkan kebakaran dan dapat menyebabkan kerusakan fasilitas gitu. Jadi konsekuensi itu jika memungkinkan dibuat sejelas mungkin gitu. Kalau misalnya konsekuensinya hanya menyebabkan kebakaran, itu kan mungkin masih belum jelas ya. Kebakaran itu menyebabkan apa gitu. Tapi kalau bisa diperjelas lagi gitu. Menyebabkan kebakaran
sehingga dapat menyebabkan kerusakan fasilitas. Sehingga di sini sehingga potensi bahaya yang mungkin kita alami adalah kerusakan fasilitas. Ini clear gitu. Sehingga arahnya ke asset damage. Nah, berapa sih toleransi risiko dari company untuk kategori kerusakan aset? Nah, itu sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Pedi tadi di slide. Jadi untuk kategori kerusakan aset seperti yang di kiri bawah, itu jika konsekuensinya 5, maka toleransi kriterianya adalah 0,0001 atau 1/10 pangkat minus 4 gitu. Atau mungkin bahasa mudanya ditoleransikan 1 kali dalam 10.000 gitu, dalam 10.000 kejadian gitu mungkin. Itu mungkin bahasa mudanya ya. Tapi ya nggak segitu juga, itu mungkin untuk menggambarkan seberapa striknya atau toleransi risiko yang diperbolehkan gitu. Jadi 1 dalam 10.000 seperti itu. Ini untuk kategori kehilangan produksi atau kerusakan aset. Setelah kita definisikan skenario, konsekuensi, dan toleransi risikonya, langkah berikutnya adalah kita tentukan apa yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi. Nah, yang menjadi initiating event di sini adalah miss operasi pengisian tangki gitu. Jadi penyebabnya adalah itu. Nah, ini kita ambil di angka kolom yang kanan, ini ada namanya probability of failure. Jadi peluang kegagalan ya, atau frekuensi gitu. Kalau misalnya di sini angkanya 0,1, artinya mungkin kejadian miss operasi pengisian tangki ini terjadi 1 kali dalam 10 tahun gitu. Mungkin seperti itu. Atau juga probability, dia dapat sebagai fungsi probability. Artinya di sini probability of failure, artinya kita ngomongin gagalnya, bukan suksesnya. Jadi kejadian miss operasi pengisian tangki ini kemungkinan gagal nih 10%, seperti itu mungkin bahasanya. Kalau dia 0,1. Nah, angka-angka yang di kiri sini juga mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah familiar bekerja di industri oil and gas, itu mungkin bisa merefer ke buku CCPS namanya. Jadi di CCPS itu sendiri sudah disediakan beberapa referensi untuk probability of failure atau frekuensinya yang sering common terjadi di dunia oil and gas seperti itu. Jadi setelah ada yang namanya initiating frekuensi, ada juga yang namanya enabling event. Jadi enabling event seperti yang disampaikan juga sebelumnya, ini adalah kondisi di mana initiating event ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada enabling event. Sehingga konsekuensi itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya enabling event. Kalau initiating eventnya saja itu tidak bisa gitu. Seperti ini resikonya adalah kerusakan fasilitas akibat kebakaran. Sehingga yang menjadi enabling event di sini adalah percikan api di sekitar tangki 409 gitu. Selanjutnya apa saja layer-layer yang kita miliki. Jadi ini seperti yang tadi di slide sebelumnya Pak Pedi itu yang ada garis-garis di tengah, itu layer-layernya apa saja. Tadi Pak Pedi sudah menganalogikan ya. Apakah kita perlu untuk membunuh nyamuk dengan meriam gitu? Kan kita nggak perlu terlalu berlebihan tanpa adanya studi gitu. Butuhnya seperti apa, jadi kita masang sesuai kebutuhan seperti itu Pak, mungkin tidak perlu. Jadi mungkin tadi pertanyaan Pak Joni juga ya, atau yang Pak Pedi tadi jawab, kenapa di dunia oil and gas tuh kalau untuk pengoperasian tangki kok sering manual gitu ya. Mungkin mereka punya alasan tersendiri untuk itu Pak, kenapa gitu. Itu mungkin dari risk kriterianya tidak terlalu tinggi, atau dari layer-layer yang mereka miliki saja mereka sudah menganggap cukup seperti itu. Mungkin itu bagian dari jawabannya. Untuk kasus yang tadi insiden Bansfield, yang bisa kita take credit sebagai layer proteksi ada operator monitoring setiap 1 jam. Hanya itu saja gitu. Itu setiap 1 jam. Dan ini kita buat mungkin peluang kegagalannya 10% gitu. 0,1 10%. Nah, ada juga sebenarnya layer yang lain berupa shutdown system atau indikasi dan alarm, atau mungkin juga seperti yang tadi Pak Aditya sampaikan, mungkin bisa ada flow ya, kalau di sana ada barangnya, ada flow indikator, atau yang tadi Pak Joni sampaikan mungkin ada level control seperti itu. Itu bisa kita take credit kalau memang barangnya ada gitu. Kita bisa masukkan yang tadi disampaikan itu sebagai layer proteksi. Pada kasus ini karena level indikator dan alarm itu rusak, maka di sini kita buat angka probability of failure 1. Artinya yang namanya probabilitas itu jika angkanya 1 itu adalah angka yang pasti gitu. Sorry, maaf ya sebelumnya. Jadi 1 adalah angka yang pasti. Artinya kalau di sini dimasukkan angka 1,
angka 1 di sini itu peluang gagalnya udah pasti 1, jadi nggak bisa diambil sebagai layer proteksi karena keadaan rusak. Jadi untuk perhitungannya sendiri yang di baris abu-abu ini adalah hasil perkalian dari di atasnya. Jadi untuk failure event frekuensi total itu adalah hasil perkalian antara initiating event dan enabling event, dua ini. Artinya 0,1 dikali 0,1 adalah 0,01 seperti itu ya Pak. Sedangkan kecukupan layer kita ini seperti apa? Artinya pertahanan barrier kita terhadap insiden yang mungkin terjadi frekuensinya 0,01. Yang kita miliki hanya satu layer saja, yaitu operator tadi memonitoring setiap 1 jam 0,1. Sehingga kita hanya punya 0,1, sedangkan peluang kejadian insiden tuh 0,01 gitu. Kita kalikan di sini 0,1 dikali 0,01 sehingga 0,01 seperti itu. Jadi kalau mungkin saya jelaskan dengan bahasa yang mudah ya Pak ya, karena di sini kita ngomongnya probability of failure untuk semua layer proteksi. Jadi ini peluang gagal semua layer kita. Artinya layer kita ini gagal di saat bersamaan dengan adanya insiden seperti itu. Jadi tangki sedang ngisi, mungkin levelnya sedang tidak terkendali, sedang ada percikan api di sekitar sana, dan layer proteksi yang kita yakini itu sebenarnya bisa berfungsi, kebetulan saat itu gagal gitu. Nah, itulah yang namanya probability failure on demand seperti itu Pak. Jadi makanya ini tadi hasil fungsi dari perkalian, artinya 0,01 dikali 0,1 artinya adalah kejadian frekuensi ini terjadi bersamaan saat si layer proteksi ini sedang rusak. Seperti itu kalau bahasa matematikanya ya. Sehingga totalnya adalah 0,01 gitu. 1 10 pangkat minus 3. Jadi mungkin peluang kejadian itu akan terjadi jika semua layer ini gagal adalah 0,01. 0,01 ini tadi kita compare yang warna biru ini Pak dengan toleransi risiko. toleransi risiko yang biru yang di atas 0,001 dengan 0,01. Karena kemungkinan kejadian itu dia lebih besar daripada toleransi risiko sehingga layer proteksinya di sini tidak cukup atau tidak memenuhi. Ini adalah kasus pada saat level indikator dan alarm pada tangki 409 tadi rusak. Jadi sebenarnya kalau kita kaji tadi dari HAZOP yang perlu kita highlight di sini, saat tadi kita lakukan HAZOP, oh ternyata risknya medium gitu. Sehingga kita cukup confident, oh mungkin dengan layer yang kita miliki hanya dengan operator melihat setiap 1 jam, kita masih bisa running dengan resiko medium. Seperti itu hanya kualitatif saja ya, kualitatif analisis. Tapi kalau kita coba oprek lebih dalam ke arah semi kuantitatif seperti Lopas tadi ini, baru akan terlihat di sini toleransi risiko ternyata nggak memenuhi nih. Yang harusnya mintanya 1 dalam 10.000, ini hanya 1 dalam 1.000 gitu kejadiannya. Masih lebih sering kejadiannya daripada yang ditoleransikan, sehingga tidak memenuhi resiko. Nah, kalau kita lihat LOPA yang seperti ini, mungkin operasi tidak bisa kita jalankan dengan level transmitter pada tangki 409 yang rusak seperti itu, Pak. Ini untuk konsekuensi asset damage. Tentunya jika ada personel di sekitar sana, itu akan menyebabkan konsekuensi dalam bidang safety. Maaf sebelumnya. Oke. Jadi untuk safety sendiri di sini kita perlu perhatikan konsekuensinya. Yang tadi menyebabkan kerusakan aset sekarang dapat menyebabkan fatality. Tentunya toleransi company dalam menghadapi fatality juga berbeda, tidak dengan menghadapi aset. Karena mungkin analoginya selalu safety first seperti itu ya. Untuk biasanya sendiri untuk toleransi risiko kalau di company-company itu sepengalaman kami ya, itu biasanya selalu lebih tinggi kalau untuk kategori safety atau personel itu toleransinya selalu lebih ketat gitu. Kalau tadi mungkin 10 pangkat minus 4 atau 0,0001 gitu ya, kalau sekarang pangkatnya minus 5 seperti yang di tabel sebelumnya Pak Pedi juga sampaikan gitu. Artinya untuk toleransi risiko untuk kategori safety atau menyebabkan orang meninggal seperti itu lebih tinggi toleransi dari company. Artinya kalau di sini 0,0001 itu mungkin bahasa sederhananya mungkin 1 dalam 100.000 tahun gitu ya. Jadi benar-benar sangat tidak diperbolehkan gitu, sangat tidak ada toleransi mungkin 1 dalam 100.000 tahun. Nah, untuk yang perlu kita perhatikan juga
untuk safety, karena ini menyebabkan fatality ya, berbeda tidak seperti yang di slide sebelumnya, kita hanya bicara kerusakan aset. Di sini harus ada faktor namanya operating monitoring, artinya harus ada personelnya yang menyebabkan enabling event. Seperti yang tadi juga saya sampaikan sebelumnya ya, konsekuensi itu tidak mungkin terjadi jika enabling event tidak terjadi. Jadi bahasa mudahnya mungkin untuk rekan-rekan memahami enabling event adalah seperti itu ya. Kayak ini konsekuensinya adalah fatality atau kematian atau meninggal gitu. Nggak mungkin ada yang meninggal kan ya kalau tidak ada orang di sekitar sana gitu Pak ya, mungkin analoginya ya. Jadi ada satu enabling event tambahan. Ini biasanya untuk kasus safety adalah berapa personel presence atau keberadaan personel di sekitar bahaya tadi. Keberadaannya bisa kita hitung mungkin dengan menggunakan likelihood atau probability gitu. Kalau misalnya tadi operator memonitoring setiap 1 jam, kita asumsikan mungkin dalam pembacaan level atau setiap patroli itu ada 6 menit mungkin lah si operator itu di dekat tangki setiap 60 menit. Nah ini mungkin 0,1 dia fungsinya. Jadi angka-angka yang di sini itu bisa rekan-rekan dapat dari berbagai macam ya, mungkin dari pengalaman company, perusahaan, atau berdasarkan praktikal historical seperti apa, atau yang mungkin dari paling simpel bisa dari berbagai referensi seperti yang saya sampaikan tadi dari CCPS Handbook. Itu bisa juga ada di sana diberikan beberapa referensi nilai probability of failure atau frekuensinya. Karena ketambahan satu layer di sini ada operating monitoring yang menyebabkan tertambah, sehingga di sini nanti dalam perhitungannya juga berbeda gitu. Untuk kasus ini sendiri kalau kita lihat yang total di bawah, final probability saat semua layernya gagal adalah 0,001 gitu. Dimana angka yang merah ini yang di kanan bawah itu masih lebih besar bila dibandingkan dengan angka biru yang di sini untuk toleransi risiko. Sehingga karena toleransi risikonya masih belum bisa terpenuhi, ini kita bilang layer proteksinya tidak cukup. Yang bisa kita rangkum mungkin untuk LOPA ini adalah kalau kita melihatnya dari HAZOP saja, seperti yang tadi mungkin sebelum saat kita masuk ke LOPA kita lihat HAZOP hanya bilang itu medium, padahal itu bisa jadi medium abu-abu gitu Pak. Kalau kita lihat ke dalam ternyata nggak memenuhi nih layer proteksinya. Harusnya kalau kita mungkin pada saat itu supervisornya melakukan mungkin analisis yang lebih dalam seperti LOPA, mungkin akan kelihatan resiko yang tidak acceptable, sehingga mungkin operasi tidak dijalankan dan kejadian event tadi tidak terjadi, mudah-mudahan seperti itu sih. Lalu ini ada satu case lagi mungkin terakhir ya, kalau dari LOPA adalah bagaimana sih jika misalnya indikator dan alarm tadi berfungsi pada tangki 409. Nah kalau tadi berfungsi tentunya layer yang tadi tidak berguna atau satu ini akan bermanfaat sekarang. Ada 2 layer tambahan, ada layer indikator dan juga layer alarm gitu. Akan ada 2 tambahan layer di sini sehingga resikonya akan turun gitu, menjadi memenuhi risk kriteria karena ketambahan 2 layer baru. Jadi yang namanya resiko itu kita tidak bisa hilangkan Pak, kita hanya bisa mengontrol yang namanya resiko gitu. Dengan cara apa kita mengontrol? Kita memastikan menambah layer-layernya. Apakah barrier-barrier atau layer proteksi yang kita miliki sudah cukup untuk mengatasi kejadian yang tidak kita inginkan, seperti itu. Selain poinnya cukup atau tidak, efektif atau tidak, itu juga poin lain pembahasan. Kalau misalnya level alarm, contohnya di sini ya, untuk melakukan operator intervensi, misalnya alarmnya bunyi saat levelnya tinggi, kira-kira operator untuk membuka valve secara manual untuk mengurangi level di tangki 409 tadi cukup nggak? Atau jangan-jangan kenaikan levelnya sangat cepat, tapi operator dari ruang kontrol ke tangki waktunya perlu jalan 10 menit, kalau lari 5 menit, nggak keburu gitu. Nah itu topik lain, itu perlu kita lihat juga gitu dalam LOPA ini. Jadi selain yang dilihat adalah berapa kecukupan dari layer, apa saja layernya, kecukupannya, dan yang perlu paling pentingnya sebenarnya adalah keefektifannya. Jadi itu yang kita highlight juga dari LOPA, seberapa efektif dari layer. Makanya kalau untuk shutdown system ini, karena kebetulan pada contoh ini tidak ada ya di Bunsil tadi, tidak ada shutdown system. Kalau ada shutdown system itu ada namanya keefektifan yang namanya SEAL yang Pak Pedi sampaikan. Kalau SEAL 1, oh dia tingkat kehandalannya menurunkan resiko hingga 90% gitu. Artinya kemungkinan gagal hanya 10%. Tapi kalau SEAL-nya tinggi, SEAL 4 seperti yang tadi Pak Pedi tunjukkan ya,
itu 99,99% gitu tingkat kehandalannya. Artinya kemungkinan gagal dari equipment itu hanya 0,001 begitu, sangat kecil. Nah itu kita udah bicara ke topik yang namanya efektivitas Pak. Jadi kita bukan ngomongin apa saja layernya, tapi kita bicara tentang seberapa handal layer tersebut. Dan tentunya kalau kita ngomong kehandalan layer itu macam-macam. Bisa jadi kayak tadi ya, ngomongin seal kalau terkait shutdown system, atau mungkin ngomongin proses safety time untuk indikasi dan alarm. Dan juga kita bisa ngomongin terkait masalah prosedur. Untuk prosedurnya apa? Prosedurnya sudah memenuhi, sudah benar, ataukah orang bisa memahaminya dengan baik. Itu juga bagian-bagian dari kajian gitu. Sehingga angka-angka yang di sini 0,1 ini bisa kita goyang-goyang. Kalau kita kira-kira prosedurnya kurang jelas, berarti kemungkinan gagalnya bisa lebih besar lagi, bukan 0,1, mungkin bisa 0,4 seperti itu, atau 0,5, artinya 50-50 ya, 50% kemungkinan gagal, 50% berhasil. Jadi faktor-faktor angka inilah yang melambangkan keefektivitasan dalam LOPA, seperti itu sih. Mungkin itu saja kalau untuk materi ini. Mungkin silakan kembali ke Pak Kamar. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama Pak Kamar. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan HAZOP, LOPA dan SEAL sekarang? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh, ini ada pertanyaan Ya, dari Pak Aditya. Oke. Silakan Pak Aditya. Bentar, kita bacakan chatnya ini. Pertanyaan terkait dengan LOPA dan SEAL studi, apakah hal ini wajib dilakukan oleh masing-masing company atau bersifat sunnah? Oke. Mungkin Pak Pedi mau jawab? Nah, mungkin saya coba bantu jawab Pak Kamar ya. Terima kasih Pak Aditya atas pertanyaannya. Ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi berangkat dari sebuah requirement, apakah itu bagian daripada sebuah requirement yang sifatnya wajib, atau kita analogikan kalau bahasa kita dalam bahasa agama adalah fardu ya, fardu ain mungkin ya misalnya. Apakah ini sifatnya hanya sunnah saja, jadi bukan sebuah kewajiban. Jadi keputusan itu kalau di negara kita belum ada aturan. Yang di negara kita itu kalau kita bicara Indonesia ya, dalam tataran Indonesia, di migas, di industri migas, atau saya tahu juga di industri dinas keselamatan kerja yang lainnya juga ya, bidang-bidang keselamatan kerja pemerintahan, baru mewajibkan ada yang namanya risk assessment gitu kan ya. Nah, risk assessmentnya model seperti apa itu belum didefinisikan. Jadi hampir boleh dikatakan kebanyakan sih kita dengan kualitatif. Jadi HAZOP, HAZID itu pun sudah cukup. Sekarang kita ada dibandingkan mungkin beberapa 10 tahun yang lalu mungkin masih berantakan ya risk assessment kita. Tapi kalau sekarang sudah hampir kalau katakan kita juga masih Pak Kamar ya, beberapa kali juga menerima project juga sampai ke manufacturing. Sekarang food and beverage itu sudah kenal dengan namanya HAZOP, HAZID itu. Jadi sudah berkembang lah risk assessment. Sehingga industri keselamatan akan jadi keselamatan proses akan semakin lebih baik gitu kan ya. Jadi aturan di negara kita belum mengatur yang namanya apakah perlu sampai melakukan semi kualitatif yang tadi dijelaskan oleh Pak Jamal ya, dengan case study-nya ya, perlu sampai LOPA atau SEAL study. Tapi kalau kita mau menganut ke yang namanya referensi di others negara lain seperti Singapura, Malaysia, atau kita di beberapa engineering standar itu sudah merekomendasikan apabila risiko konsekuensinya cukup tinggi. Jadi kan saya sempat jelaskan di dalam slide saya sebelumnya, yang severity-nya mungkin high atau level 4 sama 5 ya kalau risk matter yang tadi ya, yang severity-nya tinggi, yang major incident, potensinya bisa menyebabkan incident, itu ada baiknya kita melakukan evaluasi risiko dengan menggunakan semi kuantitatif atau dalam tanda kutip dengan menggunakan LOPA atau SEAL study. Itu adalah rekomendasi-rekomendasi yang dipakai di beberapa negara lain ya, seperti negara tetangga kita kayak Singapura dan Malaysia gitu. Begitu juga seperti tadi Mas Jamal sebutkan, salah satu referensi yaitu CCPS ya, Chemical Center Process Safety yang ada di US.
Itu sekali mereka merekomendasikan, atau OSHA kalau mungkin kita teman-teman yang dari HSC paham, OSHA juga sudah mulai sekarang mengenalkan konsep LOPA studi ya untuk melakukan lebih robust, untuk lebih rigid gitu. Jadi itu, dan balik lagi kembali company preference, company kita seperti apa, apakah ada mewajibkan analisis lanjutan dengan menggunakan LOPA atau cukup dengan HAZOP sama HAZIP. Nah di sini kami ini memberikan semacam sharing ya, artinya kalau stop dengan HAZOP sama HAZOP atau HAZIP kualitatif, ada loh potensi risiko yang tadi kita sebutin tadi. Apakah benar medium itu benar-benar true medium, atau itu medium-mediuman ya, atau bahasa Mas Jamal medium abu-abu gitu. Nah ini yang perlu menjadi topik of bahasan gitu kan ya. Jadi balik lagi jawabannya belum ada yang mengatakan itu menjadi kewajiban mutlak. Tapi kalau strongly recommended di beberapa code and standard sudah mewajibkan itu, dan beberapa negara tetangga kita juga sudah merekomendasikan itu ya, menjadikan dalam sebagai regulasi. Mungkin itu bisa menjawab sedikit ya dari pertanyaannya. Kecuali ada pertanyaan lanjut, silakan. Nah ini ada dari Pak Joni, pertanyaannya materi bisa di-download. Nah bagi yang sudah mengisi absen, dan di situ kita minta juga sekalian feedback, kita akan kirim ke masing-masing WhatsApp atau email yang tertulis di absen tersebut. Pak Pedi, mungkin untuk men-trigger supaya teman-teman juga bisa bertanya, dalam misalnya salah satu perusahaan belum menentukan studi. Nah, kira-kira studi yang seperti apa yang bisa dilakukan sebagai studi awal, Pak Pedi? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Kamar. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi safety studies itu kadang-kadang juga menjadi sebuah kayak bagi seorang engineer juga agak sedikit confusing ya, dalam tanda kutip ya, maksudnya confusing di sini. Jadi kapan kita perlu melakukan safety study yang benar thorough, yang benar-benar lengkap gitu kan ya, studinya semuanya di studi aspek keselamatannya. Kapan kita mengatakan cukup ini hanya ya kualitatif saja, risk assessment HAZIP saja, HAZOP saja gitu. Kira-kira pertanyaannya. Nah, kapan sampai perlu fire gas detector, QRA, mungkin nanti pernah kita ada buka kelas QRA ya Pak Kamar ya. Nah, sampai itu kan kualitatif risk analysis dimodelkan dan segala macam. Nah, semuanya itu sebenarnya kalau kita mengacu ke sebuah referensi proses keselamatan adalah kita pada saat kita mendesain awal, kita harus tentukan dulu sebenarnya ada yang namanya conceptual design risk assessment ya gitu kan ya. Jadi atau boleh dikatakan basic sekali kita lakukan risk assessment, kita identifikasi apa sih yang dikatakan sebagai magnitude risk yang terbesar, dan akan dibagi-bagi di sana dalam beberapa fase, tentunya dalam beberapa fase analisis gitu kan. Nah, ketika kita pada saat melakukan risk assessment itu ternyata menemukan bahwa konsekuensinya dan atau risikonya ini cukup besar, maka otomatis kita akan memerlukan studi yang lebih detail. Tapi kalau misalkan dari hasil analisis kita mengatakan ternyata ini tidak dalam tanda kutip ya, tidak ada risiko yang cukup major, tidak ada major hazard, maka bisa kita katakan kita cukup stop dengan kualitatif saja. Tapi kadang-kadang model seperti itu juga nggak cukup. Orang-orang juga akan bertanya, siapa yang bisa mengatakan bahwa saya ini benar-benar nggak ada major hazard? Siapa yang mengatakan ini tidak major hazard? Jadi akhirnya kayak kucing sama ayam sama telur, ayam sama telur. Mana yang duluan gitu kan ya, risk assessment duluan atau risknya duluan gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya di dalam perkembangannya beberapa standar seperti American Petroleum Institute (API) atau ada beberapa standar-standar yang lain ya, engineering standar yang lain, mereka sudah saklek. Jadi menentukan ketika ada peralatan seperti ini wajibnya menggunakan HAZOP, HAZIP, SEAL, QRA. Nah, kira-kira gitu. Itu kan lebih enak. Jadi ibaratnya itu panduannya jelas ya Pak Kamar ya. Jadi kalau kita mau membangun gas plant harus ada gas plant dengan kapasitas sekian, harus ada
harus ada hazop sampai QRE misalkan. Oh, kalau kita cuma ngebangun oil station saja yang kecil, kapasitasnya cuma berapa barel, cukup sampai hazop saja misalkan. Nah, itu ada beberapa standar yang melakukan seperti itu. Tapi balik lagi itu semua adalah preference ya. Jadi tidak mengatakan bahwa mutlak seperti itu. Yang di dalam aturan regulasi ya mengatakan ya, harus ada risk assessment. Tapi kalau ditanya saya sebagai pelaku atau profesional proses safety, saya akan bilang sekali adalah perhatikan dulu hazop dan hazid yang dilakukan. Dari sana sebenarnya akan mendapatkan kunci gerbang masuk ya, sehingga kapan ini perlu melakukan risk assessment yang lebih detail, kapan ini cukup sampai di sini gitu. Kalau ditanya sama saya. Jadi itu adalah poinnya di sini. Tapi sekarang berkembang, akhirnya karena kita juga makin kesini ilmu safety itu sudah berkembang juga dan sudah cukup clear ya kan ya ininya assessmentnya. Jadi orang-orang sudah mulai kayak ada pakem gitu kan ya. Kalau di dunia oil and gas biasanya analisisnya LOPA dan QRE itu sudah jadi wajib. Kalau di dunia mungkin mining, mungkin sekarang mulai ada kenal namanya LOPA studi. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya, karena ini berdasarkan pengetahuan saya saja dari beberapa proyek gitu kan. Tapi bisa juga sekarang udah ada QRE-nya juga dari dunia mining. Nah, di dunia food and beverage atau di dunia petrokimia dan lain-lain, mereka juga punya approach sendiri-sendiri gitu kan ya. Ada yang juga minta kadang-kadang sampai LOPA studi, ada juga minta sampai QRE. Itu lagi company juga bisa menentukan sendiri langkahnya seperti apa. Itu Pak Kamar, mudah-mudahan nggak terlalu panjang penjelasan saya. Terima kasih Pak Pedi atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Vale ya, Pak Pedi, Pak Jamal. Apakah ada standar tertentu bagi pabrik yang perlu dibuat hazopnya? Misal seperti bisa terjadi ledakan, fire atau chemical atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Pak. Sorry Pak Kamar, boleh diulangi lagi Pak Kamar? Oke. Tadi agak kurang Ya, clear. ada pertanyaan dari Bu Valeria. Intinya apakah ada standar tertentu bagi pabrik yang perlu dibuat hazopnya? Nah, ini diasumsikan pabriknya belum memiliki hazop. Misalnya seperti bisa terjadi ledakan, fire atau chemical atau seperti apa? Jadi indikatornya apa, Pak Pedi? Oke, Parameternya baik. apa? Baik. Terima kasih. Ya, Bu, mungkin untuk bisa mempermudah ya. Tadi saya sudah udah jelasin ya berulang-ulang ya. Tapi mungkin begini gambarannya. Ketika pabrik ibu yang misalkan yang dibicarakan ini mempunyai flammable material ya yang sifatnya mudah terbakar, gas atau liquid gitu kan, cairan gitu kan ya. Atau ada namanya liquid yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan atau gas yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan toksik gitu kan ya, maka otomatis hal yang seperti itu wajib melakukan namanya hazop ya, karena di dalam konteks keselamatan kerja, undang-undang keselamatan kerja kita juga ya, yang peraturan yang terakhir juga mewajibkan adanya risk assessment untuk dunia industri gitu. Belum lagi ditambah kalau ada di tempat-tempat ibu misalkan ada yang bekerja dengan temperatur yang panas ya, operasi kayak tungku refine pemanas gitu kan ya, kemudian apalagi model berputar gitu kan yang bisa menyebabkan atau bertekanan tinggi. Nah, itu semua juga wajib melakukan risk assessment yang bentuknya modelnya kayak HIRA ya, Hazard Identification Risk Assessment. Ya, yang paling cocok adalah kalau kita ditanya ke saya, hazop ya, hazop studi yang kita lakukan. Nah, itu karena semua itu bisa berkembang menjadi eskalasi kayak kebakaran, keracunan gitu kan ya, sampai kematian ya, sampai levelnya sampai kematian. Mungkin begitu ya gambaran sederhananya. Kalau ditanya standarnya apa, regulasi kita sudah jelas Bu, bisa mengacu. Saya lupa Pak Kamar, mungkin nanti kita bisa sharing ya kalau mungkin di kesempatan lain ya, regulasi apa yang mewajibkan di negara kita bahwa yang namanya HIRA ya, Hazard Identification Risk Assessment. Tapi itu sudah clear Bu di dalam regulasi negara kita. Mudah-mudahan cukup menjawab Bu Valeria. Oke. Silakan Pak Terima Kamar. kasih, Ada Pak Pedi. yang lain? Semoga menjawab Bu Valeria. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Aswin. Intinya metode studi hazid atau hazop LOPA, apakah cukup dengan mempelajari referensi dokumen dan keilmuan yang relevan atau ada metode lain? Nah, si Pak Aswin ini pernah mendapati case bahwa klien mensyaratkan
adanya metode workshop dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut. Mohon penjelasannya Pak Pedi atau Pak Jamal. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ini pertanyaan Pak Aswin ya, benar ya, Pak Aswin Nurdin ya. Aswin, ya. Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya cukup clear ya pertanyaannya bagi saya. Ya, ini valid. Jadi studi Hazop, Hazid atau SIL itu atau SIL studi itu bukanlah sebuah pekerjaan desktop studi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukanlah satu orang bisa melakukan studi tersebut. Ya, jadi kalau seperti itu kayak engineering studi satu orang gitu. Itu adalah pekerjaan brainstorming ya. Jadi brainstorming di sini itu adalah memang dalam bentuk workshop ya, dalam mengevaluasi dari beberapa multidisiplin yang diundang ya, baik itu pihak yang project ya, kalau bicara project itu ada projectnya, ada yang mengoperasikannya, kemudian ada juga aspek HSE-nya gitu kan ya. Kalau Bapak mungkin ada kliennya ya, kalau pihak yang mengoperasikan, dan bila mana perlu mengundang pihak regulasi ya kalau diperlukan, pihak regulator misalnya kalau di migas kita punya Neskapa Migas gitu kan dalam kasus khusus misalkan. Nah, dan yang sebagai fasilitator itu adalah orang independen yang tersertifikasi. Jadi kita sudah punya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga ada namanya BNSP, itu juga ada juga yang siapa saja yang memperbolehkan jadi Hazop fasilitator, dan dia biasanya pihak-pihak independen, dan mereka lah yang nanti akan melit ya untuk dalam diskusi tersebut gitu. Jadi kita untuk teorinya boleh dipelajari, tapi untuk bicara mengenai fasilitasi dan leadnya tentunya harus ada proses sertifikasi terlebih dahulu. Jadi sertifikasi ini lebih dari untuk legalitasnya, sehingga kalau nanti di kemudian hari ada apa-apa, siapa yang fasilitasi Hazopnya? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya, jadi case khususnya gitu. Jadi agak hati-hatinya adalah bisa dipelajarin ilmunya, bisa ini studinya bisa dilakukan sendiri, tapi itu bukanlah keabsahan secara dalam artian intention dari Hazop itu sendiri atau dari LOPA Risk Assessment itu sendiri, karena itu sifatnya brainstorming, risk assessment dari multidisiplin, dari multi party lah ya yang terlibat. Mungkin itu sedikit bisa menjadikan penjelasan ya Pak Kamar ya, ke Pak Aswin ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Pedi, semoga menjawab Pak Aswin pertanyaannya. Ini ada lagi dari Pak Ari, Pak Pedi dan Pak Jamal. Apakah ada contoh Hazop atau LOPA untuk di lokasi kerja gedung perkantoran? Kemudian cocoknya pakai metode apa? Apakah Hazid, Hazop, LOPA atau HIRA? Mohon penjelasannya, Pak. Iya, pertanyaan menarik untuk ini ya, untuk gedung perkantoran ya. Di sini di tempat saya bekerja juga pertanyaan kita juga sering muncul, metode Hazop ini bisa nggak kalau yang sudah cukup istilahnya cukup detail ya untuk dipakai juga di non proses ya, ibaratnya non proses itu yang kayak yang kita bicarakan ya, proses plan tadi, bisa nggak gitu kan? Cukup challenge Pak, mungkin nanti kalau Bapak bisa ikut kelas kita, kemarin kita pernah mengadakan kelas PHA ya, di situ proses hazard assessment ya, training class. Nah di situ online training class ya Pak Kamar ya, di situ saya jelasin beberapa metode Pak dalam untuk proses hazard analysis. Jadi kalau Hazop itu memang agak sulit kalau kita pakai konsepnya dengan guide-guide yang ada untuk bidang perkantoran atau yang non proses lah sifatnya, bukan hanya bidang perkantoran. Kita perlu menggunakan pendekatan lain ya. Ada yang namanya hazard identification. Nah, itu bisa dengan secara umum ya. Jadi nanti ada guideword yang dipakai bisa lebih berbeda ya, maksudnya metode berbeda, atau bisa menggunakan yang namanya what if analysis. Jadi what if analysis itu kayak ini. Kalau ini terjadi, kita akan ngapain? Apa mitigasinya? Nah, kira gitu, what if analysis. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, kemarin kita sudah sharing metode-metodenya di dalam training itu untuk menjelaskan. Jadi banyak macam metodenya, bukan cuma Hazop ya kalau untuk proses hazard analysis, untuk yang bidangnya bukan proses ya, bukan industrial proses ya sifatnya. Mungkin begitu Pak Kamar, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Pak Ari ya namanya. Pak Ari, terima kasih Pak Pedi, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ari. Mungkin sedikit tambahan, biasanya kalau di perkantoran kita sering juga menggunakan FRA, Fire Risk Assessment,
Nah, itu salah satu juga studi atau metode yang bisa digunakan Pak Ari untuk perkantoran melihat potensi yang disebabkan oleh fire, api atau kebakaran. Oke, mungkin yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan. Pak Jamal, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Jamal? Ya, boleh Pak Kamar. Jadi mungkin menambahkan ya, kalau untuk perkantoran itu juga biasanya sepengalaman kami sih yang lebih sering menggunakan metode hazard mungkin Pak Pedi ya, karena kalau dari hazard itu kan hazard-hazardnya tidak terbatas dari guideboard ya, berbeda dengan hazard. Kalau dari hazard kita mencoba identifikasi hazard berdasarkan dari deviasi dari proses. Tapi kan ceritanya sekarang adalah bagaimana kalau itu bukan proses, kayak mungkin seperti perkantoran, seperti mungkin bangunan-bangunan apa ya, kayak mungkin smelter gitu ya. Nah, itu kita biasanya lebih sering pakai hazard sih kalau di beberapa experience sebelumnya ya. Kayak dulu pernah ikut bantu untuk project di Balikpapan juga itu sama gitu. Jadi kita kalau dari hazard menggunakan metodologi hazard di sini untuk sebagai risk assessment, kita biasanya evaluasinya bukan dari proses. Jadi kita bisa lihat dari equipment layout gitu, dari layoutnya bagaimana. Mungkin kalau dari perkantoran, kalau misalnya kebakarannya nanti di pintu depan, mungkin aksesnya jadi seperti bagaimana untuk escape-nya. Mungkin bisa dikombinasikan dengan yang Pak Kamar tadi sampaikan ya, untuk fire risk analysis kalau di kantoran. Jadi misalnya terbakar di pintu depan, dengan kita lakukan modeling, kira-kira apinya sampai kemana gitu, apakah sampai merusak pintu belakang gitu. Wah, kalau sampai pintu depan dan pintu belakangnya rusak, maka personel nggak bisa escape gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi cukup variatif juga sih untuk risk assessment sendiri, tidak hanya terbatas di proses saja gitu mungkin ya Pak Kamar ya. Jadi banyak sih. Mungkin untuk selain non proses mungkin lebih sering hazard seperti itu. Mungkin itu saja Pak Kamar. Terima kasih Pak Jamal tambahannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, sebagai informasi juga, mudah-mudahan saya rekam, mudah-mudahan video ini bagus hasilnya. Nah, bagi yang belum bergabung di grup WA Omah Ketiga, silakan, karena videonya akan kita kirim ke WhatsApp tersebut. Dan bagi yang belum isi absen, silakan. Bagi yang butuh sertifikat elektronik dan materi, kita akan kirim ke masing-masing email yang sudah mengisi absen. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Sekalian juga bagi misalnya bagi teman-teman yang ingin konsultasi terkait dengan HAZOP, LOPA, proses safety dan sebagainya, bisa menghubungi kami. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi Pak Kamar ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak Pak Pedi dan Pak Jamal sudah berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Semoga bernilai ibadah. Sama-sama Pak. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya di hari weekend ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di dunia kerja, sehingga kita dapat mencegah atau meminimalkan potensi kecelakaan di tempat kerja kita. Amin. Akhir kata, kalau ada kesalahan, kami sebagai panitia memohon maaf, dan kami sampaikan cukup di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ketemu di lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamar. Terima kasih juga rekan-rekan semua. Terima kasih, Pak Assalamualaikum. Jamal. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Pak semuanya.